Halo teman-teman, Pembahasan yang ini ya sangat dekat dengan anak-anak muda gitu ya. Jangan membiarkan kesepian itu melanda hidup. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Harus kita waspadai sebenarnya adalah hal yang kita takutkan Dan serahkan semuanya untuk Tuhan. Halo sahabat Day, selamat datang kembali di Minggu Sembahyang Pemuda hari kedua. Dan masih bersama dengan saya Noni dan juga rekan saya Semi. dan tentunya dengan dua narasumber spesial kita ya. Ya, Ada betul Pendeta sekali. Muda Yapsi Muli dan Pendeta Muda Jeremia Sihombing. Dan pelajaran hari kedua ini cukup menarik karena judulnya adalah Mengubah Kota Mengikuti Teladan Yesus. Wah, Menarik nih. Jadi jangan di skip ya, saksikan sampai akhir. Sebelum masuk ke materi, aku punya pertanyaan untuk Pendeta Muda Jeremy dan juga Pendeta Muda Yapsi. Kira-kira apa sih perubahan yang paling dirasakan di kota yang paling sering dikunjungi? Mungkin bisa kota kelahiran, mungkin bisa kota yang sekarang ditinggali. Mungkin dari Pendeta Yapsi dulu. Oh, dari saya. Iya. Oke. Kalau dari saya kebetulan Kota Sragen itu tempat saya pelayanan sekarang ya. Di Sumber Lawang. Perubahan yang saya alami ketika awal saya datang 2023 kemarin ya. Ya, itu jalannya itu masih rusak. Tapi puji Tuhan sekarang jalannya sudah mulus. Dan sekarang perjalanan saya dari Solo ke Sragen ke Sumber Lawang, ya puji Tuhan lancar. Aksesnya jadi enak ya. Ya jadi enak gitu Iya, ya. betul-betul. Kalau Pendeta Jeremy sendiri? Ya baik, dan di mana kalau berbicara mengenai hal tersebut yang saya lihat di kota kelahiran saya, Oh, di mana itu? di kota Binjai, Sumatera Binjai. Utara, Oh. yang sebelumnya mungkin belum banyak tempat atau lapangan-lapangan pekerjaan, tetapi seiring berjalannya waktu banyak juga bangunan-bangunan yang berdiri, bahkan juga bukan hanya rumah-rumah, tetapi juga contohnya pabrik dan lain sebagainya. Artinya lapangan pekerjaan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Kita juga sebagai orang yang berada dari situ juga senang melihat Iya, akan iya. perubahan Bangga tersebut. ya. Bangga. Jadi perubahan ada bahan lapangan pekerjaan ya. Ada Tapi tadi tambahan unik ya, lapangan pekerjaan. nama kotanya tuh Binjai. Iya, Binjai. Tapi karena di Indonesia tuh unik-unik nama Iya, kotanya iya, Non. betul. Kalau di luar negeri tuh nama kotanya bagus-bagus, Washington gitu kan. Bukan berarti di Indonesia nggak bagus ya. Iya. Paris. Di Indonesia tuh ada nama kotanya Balikpapan, Boyolali. Palu, Boyolali gitu. Tapi menarik, Binjai juga tadi salah satunya Iya. gitu. Tapi baru pertama aku dengar, di mana tuh Bang Binjai? Binjai itu di Sumatera Utara. Sumatera Sumatera Utara. Oh iya, baru tahu. Oke. Menarik. Oke, kita akan masuk ke materi kita, teman-teman. Ayat inti terdapat dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saya minta kesediaan Pendeta Jeremy untuk pimpin dalam doa buka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, yang bersemayam di tahta kerajaan sorga, pada jam yang baik ini kami rindu mempelajari firman Tuhan. Biarlah juga melalui perenungan ini kami umat-umat Tuhan, khususnya orang muda, akan terberkati, dan melalui Roh Kudus Tuhan kami juga boleh memahami, dan apapun yang kami sampaikan itu semuanya atas kehendak Tuhan saja dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Oke, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke materi ya. Pertanyaan yang pertama, kira-kira tantangan hidup seperti apa sih dan bagaimana kita belajar dari Yesus untuk menjadi agen perubahan di tengah kesibukan dan gangguan kota itu sendiri? Ya, tantangan di kota seperti apa gitu ya. Dan Iya. bagaimana kita mengubah kota. Boro-boro kita mengubah kota ya Non ya. Iya. Mengubah diri sendiri aja susah gitu. Betul. Nah mungkin Pendeta Jeremy bisa sharing. Oke, baik, terima kasih Noni dan juga Sam. Dan di mana kalau kita melihat mengenai tantangan di kota, pastinya banyak jawaban-jawaban kita, kan begitu. Kalau saya menyampaikan mungkin tantangan di kota bisa jadi karena mengenai pekerjaan dan juga waktu di dalam kehidupan, khususnya orang-orang muda. Di mana karena kadang pekerjaan atau waktu tersebut bisa jadi menghalangi kita, contohnya
datang berbakti kepada Tuhan, kan begitu. Atau juga misalnya berkurangnya waktu kita bersama dengan teman atau bersama dengan keluarga dan lain sebagainya karena pekerjaan tersebut atau kesibukan tersebut. Dan di dalam kehidupan daripada orang-orang muda, bagaimana cara kita belajar daripada Yesus tersebut, yaitu kita harus memang satunya berdoa dan nantinya membuat akan waktu kita yang terbaik atau memanage waktu kita supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, ataupun kita bagi-bagi waktu yang ada dalam kehidupan kita dan tetap kita selalu membuat fokusnya siapa di dalam kehidupan kita ini. Amin, luar biasa sekali ya. Mungkin dari Pendeta Yapsi? Boleh diulangi pertanyaannya? Oke, pertanyaannya tadi adalah seperti apa sih tantangan hidup di kota dan bagaimana kita belajar dari Yesus untuk menjadi agen perubahan di tengah kesibukan dan gangguan kota? Agen perubahannya. Iya, agen perubahan. Saya tertarik dengan tadi statement yang dikeluarkan oleh Bang Samuel ya. Ya. Boro-boro mengubah orang kota ya, orang lain yang ada di kota, diri sendiri saja. Susah ya. Susah. Makanya saya jawabnya begini, mau mengubah kota, ubah dulu diri sendiri. Bagaimana kita mau mengubah orang lain? Orang lain tidak akan berubah kalau kita tidak mengubah diri kita sendiri. Jadi tantangan yang ada di kota itu, masalah yang ada di kota seperti pelajaran pertama yang kita sudah sampaikan kemarin, saya sudah sampaikan itu bahwa orang-orang muda itu mengalami stres, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh kita? Sama seperti metode Yesus, ketika dia ada di kota, maka dia mencari orang-orang yang memiliki kebutuhan. Ada yang sakit, dia datang untuk menyembuhkan. Yep. Kalau dalam iman, kalau kerohaniannya tidak baik, maka apa yang Yesus lakukan? Dia mengajar. Dia memberikan motivasi, memberikan firman Tuhan. Supaya orang-orang itu merasa tercukupi, terpenuhi kebutuhan. Jadi yang pertama adalah kita tahu dulu orang ini kebutuhannya apa sih? Kan begitu ya. Kayak Abang Samuel ini kebutuhannya apa sih? Saya harus tahu dulu kebutuhannya. Begitu juga dengan Kak Noni, begitu juga dengan Pastor Jeremy. Saya harus tahu kebutuhannya. Baru saya bisa memberikan solusi atas kebutuhan kita. Kira-kira seperti itu. Oke, menarik ya. Tadi ada dikutip metode Yesus itu mengetahui kebutuhan lalu mencoba menyesuaikan dengan kebutuhannya tadi. Nah, tapi Pendeta Jeremy sama Pendeta Yapsi, terkadang orang muda itu zaman sekarang ya khususnya tidak suka hal-hal yang kaku gitu dan lebih suka hal-hal yang kekinian, tidak kaku gitu kan. Nah, bagaimana kita sebagai orang muda ini mau mengubah kota, ya tapi dengan teladan yang Yesus berikan sih. Cuman dengan style orang muda tuh gimana gitu, biar yang relevan gitu loh. Contohnya kita sekarang orang muda itu sangat dekat sekali dengan gadget gitu kan, media sosial dan lain sebagainya. Ada nggak cara-cara kita mengubah kota tapi dengan style anak muda tapi juga memperhatikan teladan dari yang Yesus berikan tadi? Gitu. Mungkin dari Pendeta Yapsi dulu. Kalau saya masih ingat statement atau pernyataan dari Pendeta Muda Jeremy bahwa hal yang kita lakukan itu adalah share hal-hal rohani. Saya rasa bahwa ketika saya punya nomor teman saya men-share itu hal-hal rohani. Dan sekali lagi kita harus bersahabat dengan mereka. Supaya kita tahu kebutuhan mereka kan begitu. Nah, untuk hal-hal kekinian jangan juga bahwa kita mencoba mengubah orang itu dengan hal-hal yang tidak benar kan gitu. Contoh, mau mengubah seseorang menjadi baik, malah kita bawa dia ke tempat diskotik atau itu udah beda ya. Nah, itu berat ya. Bertentangan ya. Jadi kita coba bersahabat dengan mereka. Setelah itu kita sudah menangkan hati mereka, kita ajak mereka ke gereja kan begitu. Yep. Ada KPA itu kan. Nah, kita ajaklah mereka ke KPA dan kita selalu ajak dia ke tempat-tempat rohani lah begitu. Kira-kira seperti itu. Bang Pendeta Jeremy, apa metode orang muda kekinian untuk mengubah kota? Ya, menurut saya juga yang saya alami yang penting seperti yang Yesus lakukan, ya tetap saja juga dulu berbaur dengan siapa? Dengan
orang-orang tersebut dengan kita nantinya berbaur, kita faham apa yang menjadi kebutuhannya, kita faham juga dalam kehidupan kita bahwasanya oh iya dia kalau contohnya kurang semangat, itulah saatnya tugasnya kita memberikan akan motivasi kepada orang-orang muda tersebut, dan setelah itu adanya kita simpati, dan setelah itu kita menunjukkan rasa empati di dalam kehidupan kita masing-masing kepada orang-orang yang kita jangkau itu. Saya tambahkan sedikit. Oke. Sekarang kan gadget nih. Anak-anak muda sekarang hobinya main game. Nah, saya tidak suka hobi main game ya, tapi saya lihat itu anak kecil aja sudah main Mobile Legend, PUBG. Nah, teman-teman boleh bermain game juga. Tapi ketika ada waktu, jangan menghabiskan waktu itu di main game. Tapi kita dekati teman kita itu dengan kita awal mengenal itu main game kan gitu ya. Kita main game bareng, setelah itu baru kita mulai ajak dia untuk hal-hal rohani. Intinya jangan sampai menghabiskan waktu itu dengan sepanjang 24 jam itu main game. Jadi pendekatan bisa melalui main game bersama. Setelah itu ajaklah untuk belajar firman Tuhan bersama gitu kan. Doa bersama begitu. Oke, menarik ya. Non gimana, tercerahkan? Banyak jadi, nih apa namanya? Sebagai anak step muda by kita step. bisa memanfaatkan kecanggihan itu sendiri gitu untuk sebagai apa namanya trik-trik pendekatan gitu. Trik Contohnya pendekatan. kayak game tadi ya. Oke. Menarik Nah, banget. untuk itu saya minta closing statement deh dari Pak Pendeta Yapsi dan Pak Pendeta Jeremy tentang bagaimana kita mengikuti teladan Yesus untuk mengubah kota. Mungkin dari Pendeta Jeremy dulu. Oke, baiklah. Kalau pandangan saya mengenai tadi ini, yaitu memang kita harus awali terlebih dahulu dari diri kita, supaya bagaimana orang lain mau diubahkan, kita juga harus terlebih dahulu diubahkan dengan kehidupan kita, karena dari buah kitalah kita akan dikenal orang di dalam kehidupan ini. Amin. Oke, Pendeta Yapsi. Kalau dari saya adalah kita tidak mampu untuk mengubah dunia. Tapi kita mampu mengubah diri kita sendiri. Nah, ketika kita mampu mengubah diri kita sendiri, maka dunia itu akan melihat kita dan mereka bisa berubah. Nah, gitu. Jadi tadi sudah disampaikan, rubah dirimu supaya kamu punya apa? Suatu hal yang menarik untuk orang juga mau untuk hidup berubah. Yap. Oke, pembahasan yang sangat menarik ya. Iya, menarik Semua sekali, Non. dimulai dari diri kita sendiri. Untuk itu teman-teman, sampai di sini pembahasan kita di Minggu Sembahyang hari kedua ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir video ini. Dan teman-teman kalau merasa terberkati silakan like, komen, dan share ke teman-teman dimanapun berada. Kita akan menutup Untuk ibadah hari ini, dan untuk itu kami meminta kesediaan Pendeta Yapsi untuk memimpin kita dalam doa. Ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami boleh belajar sama-sama. Untuk kami akan menjadi orang-orang muda yang belajar dari Yesus. Untuk menjadi agen-agen di mana kami dapat mengubah diri kami lebih baik. Dan kami juga berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk mereka juga berubah menjadi lebih baik. Dan kami akan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan memohon. Amin. amin.